Ya, model sholat kita jangan lagi sholat fisik. Iya kan? Dilihat-lihatlah itu surah Toha ayat 14 itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, sembah kamulah aku. Jadikan kamu sholat untuk mengingat aku. Kalau begitu fungsi sholat kan mengingat aku. Kan itu maksud Tuhan. Fungsi sholat itu mengingat aku. Maka pertanyaannya, aku itu yang mana? Kita ini kan dua diri, jasmani, rohani tadi. Aku itu kata Allah, ya rohani kau itulah aku. Kira-kira begitu kalau di ini lagi. Jadi kita sembahyang itu jangan lagi lihat sejadah, jangan lagi menghayal Tuhan itu mungkin di atas mimbar itu atau di mana-mana. Itu namanya menyembah Tuhan yang diciptakan. Kita ciptakan sendiri. Mohon maaf lah, kita dulu kan begitu sembahyang. Dulu. Iya kan? Kalau sekarang kan kita sembahyang lagi. Yang sembahyang itu pun bukan kita. Bukan kita tengok lagi jasad ini. Jasad ini ya kayak wayang yang digerakkan dalang aja ini. Kalau wayangnya nyanyi dia nyanyi gitu kira-kira. Terus kita di situ. Nah, bertawajuhlah kita tidak hanya di atas sejadah. Kapan, bila, dan di mana saja tawajuh terus. Pandang terus. Waduh. Ya, berjihadlah di jalanku kata Allah. Iya. Nah, itulah baru kita dipandang Allah manusia. Dan kalau kita berkeinginan jadi orang yang baik, itulah jadikan diri kita. Kalau diri yang ini identitas ini kan punya dimensi pikiran, emosi, perasaan. Ada lagi satu namanya program. Tidak bisa, Pak. Nah, jadi kalau orang lupa diri, itu kan orang mabuk. Jadi kalau bukan diri itunya yang sholat, keakuannya, itu sama dengan orang mabuk. Maka dikatakan Allah la taqrabul. Apa kata Allah itu? Apa katanya? Dilarang orang yang sholat itu orang yang mabuk kan. Orang mabuk itu kan nggak sadar diri. Jadi kalau diri egonya, diri jasadnya yang dia pandang sholat itu, batal itu sholat. Iya, hati-hatilah. Seperti itu. Tapi intinya kaji ini, bagaimana caranya supaya kita bisa diskusi tentang diri sejati dan diri identitas itu. Gitu dia. Ada komentar Pak Rajib? Oh iya. Siap. Yang pada saat bersolat itu, yang ibadah doa itu, misal dari hati gitu, itu penerapan itu. Mengamuk dia. Oh, marah betul. Malahan yang lebaran ya tempat untuk berkelahi kan. Kenapa di depan itu diajar orang? Ikut kalian ngaji bilang apa? Itulah emosinya itu kan. Baru apa terganggu lah itu fisiknya. Coba ulangi lagi Pak apa? Jadi penerapannya kalau pas sholat itu
batin itu kayak dia yang apa kayak batin yang batin Ustaz. Gitu Ustaz. Begini dia. Kan tadi kan cerita Al-Quran dulu ya. Kan kutiupkan ruhku ke dirimu gitu. Kalau begitu sumber tuh sekarang di diri kita di mana? Kan gitu yang ditiupkan itu. Tentu menyeluruh ke seluruh batang tubuh. Kan gitu ya. Nah, tidak ada di diri kita ini yang tidak sampai ruh ke situ. Kan begitu ya. Nah, jadi tempat ruh itu di mana bersemayam di diri kita ini di samping seluruh tubuh tadi. Kita merasakannya lewat qalb. Hati itu 2 jari di bawah susu kiri kita. Ya kan, kita rasakanlah di situ. Ya, intinya apa? Rasa. Nah, kalau kita mau mengamalkan zikir qalb, hati Allah, kita rasakan gitu. Dia mengatakan Allah, bukan kita yang mengatakan Allah itu. Hati itu sendiri. Jadi kita fokus di situ. Itulah diri sejati kita. Iya kan? Jadi kita rasakan, kita sadari dia. Kita sadari kalau inilah diri batinku, pandang ke dalam. Rasa itu dirasakan di situ. Secara otomatis ya, Ustaz. Iya. Itulah diriku gitu loh. Maka Rasulullah ingatkan kita, masalul ladzi yazkurunallah wa masalul ladzi la yazkurunallah masalul hayyul mayyit. Perbandingan orang yang online hatinya itu kepada Allah ingat dan orang yang tak ingat. Maka di mata Allah antara orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau itu bukan diri kita, berarti kita udah tak ada kesadaran itu, berarti kita sudah mati di hadapan Allah kan. Pertolongan apa yang kita harap? Dan Allah nggak mau memberikan apapun sama kita. Karena kalau orang mati nggak perlu gitu loh. Ya, kalau kita mau menghidupkan diri, hidupkan zikir itu. Iya kan? Sadari gitu. Sadari, rasakan gitu. Nah, ini yang harus kita ungkap. Karena saya khawatir kita udah sampai ke puncak. Iya kan, tapi sampai puncak tak paham, kan ngeri juga kita itu kan. Nah coba, gimana Pak Jopis? Pernah saya terapi gitu, saya lihat di sosok yang membuat sosok itu dia rasa ke seluruh tubuh. Ya, jadi kita maaf lah ya kalau kubahasakan ini tak bisa lagi ditutup-tutupi. Itu keberadaanku itu kata Allah. Itulah mana Pak ini korib itu. Ya, itu jalan thariqat namanya. Ya, kalau mau jalan yang lain ada lagi enggak? Sadar kita kalau diri kita ini diri yang di dalam bukan yang di luar. Ya kan? Dengan memahami cerita, aku tiupkan ruhku kata Allah. Yang masuk inilah yang hidup sekarang ini. Ya kan, ruh itu kan sifat hayat, hidup. Hidup ini kan hidup dia ini. Sadar ini sadar siapa? Sadar dia. Nah, kalau dalam kitab kan gini dia. Coba kembali kita ke bahasa kaji kita yang lama. Diri yang dititipkan Allah kan 7. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Yuk kita ambil di tengah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nomor 4 dia. Ya kan? Dari 7 ini, induknya dia, hayat itu. Itulah ruh diri kita ini. Kalau begitu, hidup kita ini siapa? Kan hayatullah namanya. Hidupnya Allah. Apa makna hidup? Sadar. Ya, artinya apa? Kehidupan hidup kita sekarang ini kita sadari kalau ini adalah hayatullah. Itu satu. Ya, hayatullah gitu dia. Hidupnya Allah di diri. Kalau begitu hidup ini kan hidupnya Allah bukan hidup kita.
Kalau ini hidup kita kan masih bisa kita tempo-tempo kapan kita mati. Tapi karena ini hidupnya Allah, kapan dia datang, kapan mau dia pulang, urusan dia. Nggak ada keterkaitan minta restu kita dia. Nggak ada. Nah, sadarilah ini hayatullah. Sadarin. Nah, dalam beribadah itu sadar itulah yang kita bawa. Itulah di hati kita, sadar itu. Jangan kemana-mana, berhenti. Itu penting, hening. Maka salah satu cara hening itu, kalau dalam hukum sholat ada namanya itu tomak nina. Apa tomak nina itu? Tomak nina itu berdiam. Kenapa berdiam? Agar fokus. Nah, itulah tadi saya bilang kita fisik ini diam. Nah, kalau udah diam deh ini, kita anggap deh ini benda mati. Yang hidup itu adalah si hayat tadi. Wah, di sini dia. Ya. Makanya kan saya mencoba kemarin menerjemahkan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Kan versi baru itu kalau aku bilang. Selama ini kan kita menerjemahkannya kan barang siapa mengenal dirinya kan. Jika dia mengenal. Nah, kemarin kan aku nggak begitu menerjemahkannya. Barang siapa mengenal di dalam dirinya. Nah, di dalam diri kita itu siapa? Kan itu maksudnya kan? Nah, begitu dia. Insya Allah Pak Faisal, ini Pak Faisal harus betul-betul mahir ini. Ya, kita mungkin dalam struktur kekhalifahan kita belum diangkat jadi khalifah karena kita nggak suluk. Tapi kalau martabat, martabat lah pula ya. Saya rasa ya betilah kira-kira begitu kalau bahasa hari-harian kita. Berarti itu. Vibrasi itu datangnya dari dia juga. Iyalah. Dari tarik itu. Iya. Ya kalau itu yang hidup, aduh susah kali itu kalau diarahkan ke yang lain-lain susah itu. Karena udah dapat. Jadi makanya itu di Jawa itu kiai-kiai itu kan mana ada istrinya satu. Nggak ada. Cuma hati-hati aja aku bilang, kalau kawan-kawan mau bawa ke dunia silakan, risiko tanggung masing-masing. Berarti istilahnya segini kan? Kalau udah itu diri kita, iya kan, mohon maaf, itu daya tariknya kuat itu. Daya tariknya kuat. Makanya orang-orang intelektual bilang dalam kajian yang ini, itu ada mistiknya kata dia. Nah, mereka mengatakan mistik, sebenarnya itu tidak. Karena gini, ingat ya, hal apa yang kita sadari dalam hidup ini, maka itulah Tuhan kita. Coba pahami kalimat itu. Kalau aku fokus melihat diri sejatiku, seluruh energiku ke situ. Sudah. Berarti kan maksimal ya. Coba kalau misalnya ku maksimalkan pikiranku kepada yang lain, maka itulah yang menjadi Tuhan. Coba pahami. Kalau begitu apa yang nggak bisa kita gapai? Cuma kan akal kita, pengetahuan kita membantah. Apa iya? Nah, itu dia. Makanya itu jiwa itu isinya saya bilang pikiran, perasaan, emosi. Yang satu lagi tadi saya sebut program. Kita ini kan diprogram ini, otak kita ini. Coba, siapa bisa terima kaji kita yang lalu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah. Kata cipta, dari dulu, dari nenek-nenek kita, itulah program, sudah disampaikan. Iya kan? Kalau cipta itu dari tak ada menjadi ada. Nah, maka penting kita belajar merubah program itu. Ternyata cipta itu ya kita terjemahkan dengan kalimat apa di situ? Manifestasi diriku. Seolah-olah Allah ketika bicara kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, seluruh malaikat, kan terjemahnya begitu ayat itu.
aku mau menciptakan khalifah di bumi. Sudah. Kan dari dulu itu yang kita pahamin. Itulah pengetahuan itu. Sudah, kita belajar terus sehingga muncul pemahaman yang berbeda. Kita kan sering kan kalau pemahaman yang berbeda itu kita nggak nerima gitu loh. Karena itu duluan yang dijajali gitu loh. Nah, contoh gini lagi lah, kita ambil persoalan yang lain. Kita selama ini sholat itu kan tidak ada niat kita di hati. Kita tetap belajar. Niat kita mempelajari apa yang terkandung di sholat itu. Kita serius sekali begitu ya. Iya kan? Nah, sehingga kita tidak bisa menandai, oh khusyuk itu begini. Ya, tak begitu. Kalau itu kita kemukakan sama orang, lucu kali lah sholat kau itu, kata dia. Nah, jadi untuk mengenal diri sejati itu sampai mati, Pak Faisal. Sampai mati kita mengenal dia. Nah, itulah diri kita aja. Bukan ada yang lain-lain. Iya. Kalau jasad ini, ya kuburannya ukurannya. 1 kali 2 itu. Itulah tempatnya. Tapi kalau diri sejati kita itu, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Ilaihi roji'un. Dia kembali. Iya kan? Kalau kita di sini kan, habis kita ngaji nanti kan kembali kan, pulang kan balik. Pulang ke rumah masing-masing. Nah artinya apa? Kita nggak memahami kematian itu kalau kita ini pulang ke asal. Gitu loh. Kalau kita pulang ke asal kita, karena kita sudah pernah di sana gitu loh. Kembali ke sana. Nah, jadi nggak pernah mati kita. Kalau kita mati pula terjemahnya seperti apa yang kita pahami itu, kenapa ada hari berbangkit ya? Kenapa ada kehidupan di alam barzah? Apa yang dikerjakan orang di alam barzah? Dia akan melakukan apa yang dia lakukan di dunia ini. Nah, itulah. Kalau di dunia ini dia tiap malam minggu main dam batu lah dia tuh. Kalau dia tiap waktu beribadah, sholat dia, waduh, itu akan terjadi itu.